Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai persiapan logistik atau persiapan pemilu di Kalimantan Selatan. Dan di studio kami sudah hadir Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Andi Tentri Sompa. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini padat banget nih agenda hari ini. Lumayan. 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 Dari mana aja, Bu, tadi pagi? Tadi pagi langsung ke Kabupaten Banjar. Oke. Banjar kita ada TOT gelombang kedua KPPS, PPK dan PPS Kabupaten Banjar. Dan Oke. itu gelombang kedua, jadi 2 kali mereka. Dua Karena kali. besarnya ada 20 kecamatan di sana, praktis dibagi 10 kecamatan tadi. Oke, karena kan tanggal 14 sudah istilahnya udah menghitung hari ya, Bu. 22 hari lagi ya. 22 hari lagi. Terus tadi habis dari sana sekalian Oke. cek gudang, kesiapan logistik di Kabupaten Banjar. Karena Kabupaten Banjar ini DPT terbesar kedua setelah Banjarmasin, tetapi TPS terbanyak se-Kalimantan Selatan. Sehingga oke. benar-benar harus melihat bagaimana kesiapan logistik ya di gudangnya dan distribusinya. Distribusi. Karena ada 20 kecamatan, dan kita tahu sendiri Kabupaten Banjar ini wilayahnya lumayan Oke. luas, memerlukan effort yang luar biasa gitu. Oke. Ada beberapa kecamatan yang perlu effort yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga. Oke. Dari tinjauan pas tadi ke gudang itu apa? Semuanya sudah ready atau Alhamdulillah bagaimana? sejauh ini sesuai dengan tahapan kita, kemudian sesuai dengan, kalau tahapan RI kan kita malah lebih maju duluan. Oke. Gitu. Kita sudah lebih bagus, sortir lipat sudah selesai, segala macam kekurangan yang terjadi itu sudah bisa diantisipasi, dimitigasi, dan hari ini clear lah untuk Kabupaten Banjar sampai hari ini. Oke. Karena memang kita tidak bisa melakukan packing kotak suara itu semuanya. Sekarang ini siap 250 kotak karena kan perlu gudang yang sangat besar. Betul. Kalau semuanya harus di packing, sehingga rencananya insya Allah mulai tanggal 1 itu sudah mulai didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Dari mulai tanggal 1 Februari Mulai tanggal berarti? 1, sehingga tanggal estimasinya 10 hari itu di 20 kecamatan sudah terdistribusi. Untuk di wilayah Kabupaten Banjar aja? Semua semuanya? wilayah, iya. Oh, berarti KPU sudah merange waktunya Iya. untuk mulai mendistribusikan itu dari mulai tanggal 1 Mulai Februari. tanggal 1 Februari. Oke. Ada temuan nggak, Bu, kalau misalkan yang sekarang ini misalkan dari Kabupaten Banjar atau dari kabupaten kota lainnya misalkan ada kekurangan atau kerusakan surat suara dan sebagainya kayak gitu? Kalau misalnya temuan, bukan temuan sih, kalau temuan Iya. itu kan Bawaslu itu. Kalau misalnya surat suara yang merusak betul. gitu ya. Karena itu kan sudah diantisipasi oleh penyedia, dan kita juga KPU menyadari ini adalah perjalanan panjang, kemudian human error ya. Udah dimitigasi semua. Alhamdulillah untuk surat suara itu karena sudah sortir lipat, dan pihak penyedia juga pada saat kami melakukan supervisi ke sana monitoring, mereka sudah menyiapkan, mengantisipasi adanya kerusakan di perjalanan. Betul. Adanya tumpukan-tumpukan yang banyak itu memungkinkan untuk sobek seperti itu sudah diantisipasi oleh penyedia, dan alhamdulillah kita juga sudah melakukan komunikasi, bersurat, segala yang tadi dianggap rusak itu siap untuk diganti, dan estimasinya insya Allah tanggal 26 paling lambat sudah tiba di Banjarmasin, di provinsi. Nah, provinsi, kemudian di provinsi itu dan kabupaten kota kan tidak banyak nih, sedikit-sedikit, sehingga kabupaten kota akan jemput bola ke provinsi. Oke. Berarti tanggal 26 ini? 26 Januari. 26 Januari Iya. sudah mulai mulai sampai. Oh, sudah tiba. Oh, oke. Terus kalau tuh misalkan surat suara yang rusak itu mau diapain, Bu? Ya pasti dimusnahkan H-1 sesuai dengan PKPU-nya dan Juknis. Oke. H-1 loh ya, bukan sekarang. Kan ada beberapa pemberitaan tuh, lo masih ada temuan surat suara kok yang rusak belum dimusnahkan. Memang belum saatnya dimusnahkan. H-1 pemilihan hari tanggal 14, berarti tanggal 13 baru pemusnahan. Karena emang sudah diatur. Iya, karena kita kan sortir lagi tuh, yang mana-mana yang bisa digunakan, yang mana masih bagus, masih layak untuk dipakai. Itu semua kita
kita kumpulkan gitu. Jadi sisanya itulah ketepatan jumlahnya, ketepatan kualitas, efisiensinya itu semua menjadi pertimbangan. Setelah itu baru itu yang dimusnahkan. Mencocokkan jumlah-jumlahnya, jangan sampai lebih atau kurang. Oh iya, kayak. Ya berarti kan pemusnahan itu kan tidak, istilahnya tidak sembarang gitu kan, Iya. begitu seperti itu. Karena harus sesuai dengan aturannya juga. Betul. Kalau misalkan itu sembarang malah menjadi pertanyaan nantinya. Persoalan nantinya. Kita akan catat administrasi dan juga persoalan lain yang timbul yang menimbulkan gugatan, sehingga untuk pemusnahan itu otomatis akan melibatkan sesuai prosedur ya, akan melibatkan KPU-nya, Bawaslu-nya, pihak keamanan, otomatis akan melihat berapa banyak yang dimusnahkan berkesesuaian dengan jumlah yang sudah dikirim. Oke. Nah, kalau misalkan berarti ada tanggal 26 itu mulai sudah sampai ya? Sudah kemudian sampai, insya Allah. didistribusikan kembali atau yang tadi Jemput bola mereka. Jemput bola. Itu ada deadline-nya. Kan tanggal 1 itu sudah mulai didistribusikan kan seperti itu. Ya, jadi kalau insya Allah kan ini estimasi akhir ya tanggal 26 kita sudah langsung begitu datang kita akan mereka jemput, otomatis 13 kabupaten kota sudah ngambil nih. Ambil, dan berarti kan 27 mereka mulai, kan tidak terlalu banyak jumlahnya ya. Mereka sudah mulai sortir lagi, mencocokkan lagi jumlahnya dan seterusnya. Praktis ada waktu 26, 27, 28, 29, 30, 31 kan sampai tanggal 31 nih. Itu lumayan panjang waktu. Lumayan panjang. Saya kira 1 hari sortir lipatnya selesai lah, karena tidak terlalu banyak. Iya, tidak terlalu banyak ya. Kalau nggak salah itu dari Banjarmasin, kalau nggak salah mau dikoreksi juga, ada 1.500 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan 1.500, sebenarnya itu bukan rusak ya, karena sistem mereka di penyedia itu menimbang. Jadi memang kurang. Jadi karena ditimbang itu kan banyak faktor ini ketika timbang. Karena kalau dihitung-hitung kan takut salah, maka sudah diuji cobakan lebih efektif menimbang daripada menghitung jumlah. Kesalahannya lebih banyak di menghitung jumlah, itu sudah disimulasi berkali-kali. Sehingga dengan menimbang itu dianggap paling minim kekurangan untuk kesalahan. Tetapi ya namanya tetap ini perlakuan ya, ada plus minusnya. Tetap ada miss di situ, itulah kekurangan. Tapi penyedia sudah antisipasi. Sudah antisipasi karena mereka udah berpengalaman juga kan, udah berkali-kali dia sudah melakukan ini pemilu kan seperti itu. Berarti hampir semua rata setiap kabupaten kota mengalami hal itu. Kayaknya seperti itu ya. Ada yang tidak nih, kayak tanah laut itu mereka tidak Clear, ada yang rusak gitu ya. Ada kekurangan sedikit, sisa 100 surat suara yang kurang, karena setiap packing itu ada yang full, ada yang kurang satu gitu. Seperti itu kondisi. Berarti surat suara itu pada saat nanti didistribusikan itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, mungkin seperti itu. Iya, harus pas. Harus ya? Pas. Jadi pasnya itu cara hitung pas gini. Kita tunggu harus pasnya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Oke. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau tadi disinggung bahwa jumlah surat suara itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, itu boleh dijelaskan seperti apa? Oke, jadi jumlah surat suara di tiap TPS kalau kita DPT-nya itu 3.025.220. Kita punya TPS 13.584 TPS. Tiap TPS masing-masing DPT-nya ada. Sejumlah itulah surat suara yang akan didistribusikan plus 2% di tiap TPS. 2% itu di tiap TPS? Di tiap TPS, bukan total DPT. Bukan total DPT, DPT. Kabupaten kota bukan? Iya, bukan. Jadi terus? 2% tiap TPS, sehingga jumlah total surat suara itu setelah kita hitung ya, jumlah TPS plus 2% itu
menjadi 3.092.375 surat suara totalnya. Berarti kalau misalkan dibagi dari tadi itu yang 2% itu mungkin berapa lembar tuh untuk per TPS kayaknya? Kalau jumlah TPS kan estimasi paling banyak satu TPS itu 300 DPT. 300 DPT berarti 2%-nya berarti 6 lembar. Ini 6 lembar ini untuk mengantisipasi surat suara rusak. Surat rusak gini, seorang pemilih misalnya keliru nih, nyeblos, dia keliru nyeblos, dikiranya apalah persoalannya. Contoh misalnya dia mengira bahwa surat suara ini untuk DPR RI, padahal ini untuk provinsi misalnya atau kabupaten kota. Nah itu diambil, dia melapor bahwa ini ada kesalahan, itu kita gantikan. Nah harapannya sih masyarakat tidak keliru ya. Harapannya masyarakat. Berarti harus banyak-banyak dong untuk mensosialisasikan ya untuk betul. Iya, KPU juga sudah bikin nanti banyak video-video terkait dengan bagaimana supaya surat suara itu menjadi sah. Jadi orang sudah capek ke TPS, kemudian itu menjadi tidak sah kan sayang. Harapannya masyarakat bisa paham betul cara mencoblos yang tepat sehingga suara yang diberikan itu benar-benar manfaat. Kenapa harus 2% kelebihannya? Itu saya tidak tahu sejarahnya itu. berarti sudah diatur di dalam undang-undang kah? Atau emang keputusan dari KPU Kalsel sendiri? Bukan, itu secara nasional seperti itu. Sudah diatur di Undang-Undang 7 di PKPU, kemudian di Juknis sudah ada aturannya 2%. Itu pasti melalui perdebatan yang panjang dengan filosofi yang panjang. Berarti 2% itu bukan keputusan atau bukan kebijakan dari KPU masing-masing, bukan. Nasional itu nasional ya, dan itu ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan atau aturan PKPU ya Bu ya. PKPU seperti itu. Nah, yang tadi itu kan berkaitan dengan TPS nih. Ada 13.000 lebih TPS untuk di seluruh Kalimantan Selatan. Ada TPS khusus. Ada TPS khusus. Kalau kita di Kalsel ada 44 TPS khusus yang tersebar di lapas ya, di rutan gitu, di panti sosial. Kemudian juga ada salah satu di universitas yang ada asramanya, kemudian di pesantren-pesantren, beberapa pesantren juga ada TPS khusus. Berarti untuk di lapas sendiri ketika itu TPS itu bercampur dengan masyarakat luar nggak? Enggak. Khusus untuk lapas. Khusus untuk lapas. Berarti mereka kan tidak ada kesempatan kalau misalkan bercampur dengan masyarakat luar kan agak sedikit gimana ya kalau misalkan mereka kan ada kesempatan untuk bagaimana kayak begitu seperti itu. Enggak. Jadi namanya juga loksus ya, lokasi khusus, TPS khusus memang diperuntukkan bagi penghuni lapas, termasuk penjaganya. Termasuk penjaganya di sana. Ya kan mereka kan tidak bisa keluar otomatis ya, tidak bisa kemana-mana, sehingga diperuntukkan untuk itu. Berarti nanti untuk petugas PPK ya Bu ya, kalau misalkan di TPS PPK? itu KPPS itu berarti petugas lapas. Ada juga iya, bisa juga. Tapi kita kan merekrut KPPS sendiri, ada sendiri yang akan datang ke sana, otomatis dengan prosedur tersendiri untuk loksus. Untuk loksus. Kalau misalkan untuk loksusnya itu ada di rumah sakit juga nggak? Atau bagaimana? Nah ini rumah sakit itu karena ini kan dinamis. Di catatan kami sih kalau di di TPS khusus yang di Kalsel rumah sakit tidak ada nih. Tahanan, pesantren, perusahaan pertambangan, panti sosial, perusahaan perkebunan, asrama, lapas, pesantren, panti sosial nggak ada. Sempat kemarin saya ngisi materi di Sambang Lihom, rumah sakit Sambang Lihom. Harapannya di sana ada TPS khusus tadinya. Tapi kami dari KPU itu sudah melakukan permintaan data dan seterusnya. Tapi memang kan rumah sakit ini dinamis. Rumah sakit tidak bisa memberikan secara eksplisit sekian jumlahnya, sementara TPS khusus ini kan harus jelas nih. Beda dengan lapas itu dia tahu nih hukumannya sekian tahun, sehingga bisa diestimasi bahwa pada saat 14 Februari mereka masih di sana. Nah, rumah sakit ini tidak, bisa saja dia sudah pada hari itu tidak ada yang sakit atau yang sakit cuma sekian dan beberapa hari sudah bisa balik. Atau bisa saja pada saat hari H itu banyak sekali yang hadir di sana, sehingga memang di rumah sakit ini tidak dibuat TPS khusus. Tapi kemungkinan besar bagi mereka yang
yang sakit dan dekat dengan dengan rumah sakit itu, KPPS bisa saja ke rumah sakit untuk jemput bola. jemput bola. Jemput bola. Jadi bukan dalam arti kata TPS itu bisa digunakan atau bisa didirikan secara serentak gitu ya, tiba-tiba langsung udah Nggak bisa. bikin. Karena kan harus ada mappingnya dulu. Betul. Yang tadi itu ada pendataannya dulu berapa. Kalau misalkan itu kan paling banyak itu kan 300 ya Bu ya? Iya, maksimal 300 maksimal kan. Kecuali Loksus tersendiri pengaturannya. Iya, Loksus tersendiri. Ya dalam arti kata kan tidak sembarangan tuh tiba-tiba harus ada gitu kan, seperti itu. Karena harus melalui proseduralnya seperti itu. Makanya kemarin Sambang Lihum tidak bisa memberikan data real karena memang yang kayak kemarin tuh dikiranya tidak banyak, tetapi ternyata pas sekarang ini ada nambah sekian puluh orang. Nah, itu pun tidak bisa diprediksi kalau di Sambang Lihum apakah dia dalam 2-3 hari atau 1 minggu itu mereka bisa pulang terkait dengan ODGJ. Ya. Oke. Nah, belum tentu juga pas menjelang hari H banyak yang ternyata terdeteksi demikian. Bisa saja membludak di sana. Mitigasi kita itu adalah besok ini KPU Kabupaten Banjar akan ke Sambang Lihum untuk mendata terkait dengan pindah memilih DPTB. Jadi mereka utamanya para medisnya ya, manajemennya di sana karena tidak mungkin meninggalkan tempat. Nah, itu yang kita data supaya mereka bisa melaksanakan. Bisa memberikan keleluasan ya. Iya, pindah memilih dengan surat tugas gitu. Disertakan dengan surat tugas seperti tugas. Itu. Oke. Berarti kalau misalkan demikian, berarti yang TPS terdekat ya. Misalkan di rumah sakit, misalkan ada TPS terdekat yang bisa menjemput bola untuk pasien-pasien seperti itu. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan TPS itu sudah 300, berarti mereka nggak bisa jemput bola dong? Kalau sudah 300, coba kan ada beberapa TPS di dekat-dekatnya lagi. Kita mencoba mencari karena memang perlakuan bagi DPTB itu kan pada saat surat suara masih tersedia. Kalau sudah tidak tersedia ya nggak bisa kita paksakan. Karena harus yang di sekitar situ saja karena kita kan juga mengingat waktu ya. Betul. Waktunya paling DPTB itu 2 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara baru bisa, dan DPK itu 1 jam pada saat berakhirnya masa pemungutan suara. Jam 1 kan sudah harus clear itu. Iya. Jadi semuanya emang by aturan ya. Iya. Tidak bisa kalau misalkan sembarangan karena nanti kalau bebas seperti itu persoalan baru muncul. Betul. Legitimasinya agak lemah. Kemudian kita sadari bahwa manusia ini dinamis ya, bergerak terus. Jadi kalau itu bergerak kan berhubungan dengan surat suara. Misalnya dia tinggalnya Kabupaten Banjar, kemudian ternyata yang sakit itu ke Rumah Sakit Ulin. Kan Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar beda nih. Itu juga persoalan. Jadi mereka harus pindah memilih. Oke. Berarti yang untuk daftar pemilih tambahannya mungkin akan segera didata lagi atau bagaimana? Kita tahan dulu. Iya. Kita akan kembali sebentar setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau berkaitan dengan daftar pemilih tambahan DPTB. Iya, DPTB itu H-30 untuk mereka yang cabut berkas, cabut pindah domisili ya. Tapi sudah masuk di DPT itu bisa dan bisa menggunakan 5 surat suara. Tapi kalau misalnya nih ada penduduk yang tinggal di Banjarbaru, kemudian dia mau memilih Banjarmasin, dia mau 5 surat suara karena dia mau memilih juga DPRD-nya kabupaten kota. Karena kalau dia pindah memilih saja dia hanya dapat
4 surat suara. Tapi Banjarbaru, Banjarmasin ya. Mhm. Beda lagi kalau dia mau pindah Batola. Oke. Banjarbaru atau Banjarmasin pindah Batola, dia tidak bisa dapat DPR RI karena beda Oh, dapil. beda gitu ya. dapil, ya betul. Makanya kalau misalnya cabut berkas, dia cabut berkas sebelum H-30 kemarin, Mhm. itu dia bisa dapat 5 surat suara. Mhm. Tapi kalau hari ini Mhm. dia udah dia, nggak bisa. dia mencabutnya, dia melakukan hal itu. Dia pindah DPTB, pindah domisili. DPTB, oke. Tetapi masih harus dengan syarat. Harus dengan syarat, misalnya dia tugas atau dia sedang sakit, harus menetap di satu tempat, maka melapor hari ini, menyiapkan sampai H-7 ditunggu. Itu masih memungkinkan. Berarti ada syarat khusus mungkin ada ya, syarat khusus Oke, supaya oke. bisa DPTB. Tapi kalau misalkan enggak, berarti harusnya yang sebelumnya dong untuk mengurusnya gitu, seperti itu. Tapi Oke. kalau ada lagi perlakuan khusus lainnya, kalau seandainya saya contohkan, saya KTP Sulsel, saya tercatat DPT di Sulsel. Oke. Kemudian Sulawesi Selatan. Ya, Oke. Sulawesi Selatan. Kemudian saya ternyata dalam beberapa hari saya cabut berkas tuh, pindah ke Kalsel, ke Banjarmasin. Nah, otomatis saya tidak tercatat di DPT Kalsel. Saya tercatat di Sulawesi Selatan. Pada saat hari H, dimungkinkan untuk saya juga ikut memilih di TPS sesuai KTP saya, tetapi ini masuk di DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Iya, oke. tetapi saya bisa memilih itu di jam 12 siang. Kemudian syarat lainnya adalah kalau surat suara masih tersedia, saya bisa difasilitasi di situ, karena saya sudah cabut berkas, pindah ke pindah ke Kalsel, ke Banjarmasin. Tapi kalau surat suara sudah tidak tersedia lagi, ya resiko ya. Iya. Tapi mudah-mudahan harapannya semua masyarakat di masa kita menjelang hari H pemungutan suara, mudah-mudahan tetap stay di tempatnya masing-masing, tetap berada di DPT-nya masing-masing, supaya bisa melaksanakan hajatan besar kita 5 tahunan ini, dan kita bisa menentukan pemimpin kita secara nasional, perwakilan kita di tingkat RI, di DPD, kemudian provinsi, kabupaten dan kabupaten kota. Ya, dan itu kan tanggal 14 itu kan dijadikan libur nasional kan? Libur nasional. Iya, tapi bukan berarti libur nasional lalu tidak ada yang ke TPS. Iya. Harapannya itu libur nasional dalam arti kata kan untuk aktivitas di luar untuk aktivitas untuk bekerja misalkan seperti itu kan ada toleransi. Ada toleransi. Betul, jadi negara sudah memberikan ruang yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia untuk benar-benar melaksanakan partisipasinya, partisipasi aktif nih nyata. Betul. Memilih pemimpinnya, memilih perwakilannya. Mudah-mudahan benar-benar dimanfaatkan hari libur tersebut. Oke. Kita tidak lama kok di TPS, sebentar saja. Sebentar saja, dan kan otomatis di wilayah masing-masing di dekat-dekat saja. Itu kalau TPS itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita jam 7 sudah buka. Jam 7 sudah buka sampai 13.00. Sampai 13.00 ya. Oke. 13.00. Berarti kalau misalkan lewat dari 13.00 itu sudah bisa udah tidak tutup. tidak bisa mencoblos misalkan seperti itu. Kecuali antriannya masih ada ya. Maksudnya masih antri tuh, masih proses ya, masih tetap. Kan sudah nulis nih antrian gitu. Ya karena itu situasional, dan itu menyelesaikan pada saat itu. Dan setelah itu tidak ada istirahatnya itu. Tidak ada istilah. 13.00 itu sudah tidak ada lagi registrasi lah. Tidak ada lagi registrasi, sudah selesai registrasi. Sudah selesai. Oke. Ya, tapi insya Allah di C pemberitahuan itu kepada masyarakat H-5 kan sudah diumumkan tuh oleh KPPS semuanya. H-3 akan dibagikan semua C pemberitahuannya, jam berapa harus hadir, supaya tidak menumpuk di jam tertentu. Itu akan disampaikan. Oke. Jadi ada jam 7 sampai jam berapanya, bertahap-bertahap. Mudah-mudahan masyarakat melihat benar-benar C pemberitahuan dan datang tepat pada waktunya, sehingga tidak numpuk di jam tertentu. Jadi juga bisa leluasa untuk memilih di bilik suara. Oke. Ada 1 menit Bu untuk menyampaikan, mungkin ada himbauan kepada masyarakat berkaitan nanti dengan tanggal 14 Februari. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Banua, Pian Berataan. Harapan kami penyelenggara pemilu khususnya KPU Provinsi Kalimantan Selatan berharap di tanggal 14 Februari tolong Pian Berataan hadir di TPS, membawa KTP-nya, membawa C pemberitahuan
untuk bisa melaksanakan pemilihan hajatan besar kita, memilih presiden dan wakil calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pilihan-pilihan berataan akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, dan tentunya pemilu ini adalah pemilu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kita melaksanakan partisipasi politik kita, partisipasi nyata, partisipasi aktif seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kita masyarakat Banua. Terima kasih. Ulun Andi Tenri Sompa berharap kehadiran pian berataan di 14 Februari 2024. Hari itu adalah hari kasih sayang. Kita berharap kepada seluruh masyarakat menjadi hari kasih suara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Hari kasih suara. Kasih suara. Hari kasih suara. Hari kasih suara, bukan hari kasih sayang saja. Oke. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.